Saat ini saya sudah ada di airport Don Muang, airport domestik untuk pesawat-pesawat murah seperti misalnya AirAsia, Thai ataupun Batik. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan perbandingan demokrasi. Demokrasi Indonesia memang sedang proses mencari bentuk, membangun kualitas sehingga menjadi kewajiban kita bersama, menjadi kewajiban bagi rakyat seluruh Indonesia, bagi para elit, cerdik pandai, kaum ilmuwan, dan kaum politisi, dan juga para negara untuk membangun demokrasi. Demokrasi dibangun tidak dalam satu hari, tidak dalam satu hari. Demokrasi harus dibangun secara berkelanjutan dan juga kalau menurut saya melalui suatu program. Saat ini ada gagasan untuk membangun demokrasi, maka negara harus membentuk partai politik. Saya setuju. Misalnya transportasi saksi di TPS harus disiapkan oleh negara. Saya sepakat. Tidak ada perdebatan. Kemudian juga jumlah kursi-kursi yang diperoleh di DPR, DPRD, dan kemudian tingkat 1, tingkat 2 DPRD provinsi, DPRD kota, itu harus ada kompensasi rupiah itu bagi rakyat. Dan kemudian juga kalau menurut saya tidak perlu kerumunan massa, misalnya katakanlah di Republik yang ramai-ramai di stadion besar. Ya saya kira ya itu untuk show politik, pembentukan show powers itu boleh-boleh aja. Tapi yang terpenting adalah menurut saya dialog di televisi, dialog di radio, kemudian pertemuan orang per orang, kelompok kecil, kelompok-kelompok kampus, kelompok dengan lembaga-lembaga usaha, itu yang lebih penting. Dan juga membangun demokrasi artinya kewajiban para semua pihak stakeholder memangku kepentingan, terutama sekali partai politik. Jadi kalau ingin membangun demokrasi harus mulai dari jauh-jauh hari, bukan ketika mulai pemilu baru berbicara demokrasi. Saya kira itu tidak benar. Misalnya bagaimana partai politik mengalokasikan presentasi atau presidential vote melalui undang-undang. Kalau memang mau benar demokrasinya, maka kalau ingin benar membangun demokrasi, maka harus menolakkan presiden. Dengan catatan, hanya partai-partai politik yang masuk di parlemen, di DPR RI itu bisa mengajukan calonnya untuk jadi presiden atau presiden. Dan kemudian juga perbaikan yang kedua adalah waktu presiden sebaiknya itu dipilih ya oleh presiden, ya oleh calon presiden, tidak melalui pasangan sekarang, karena kadang-kadang memang terjadi perselisihan atau friksi ya di kemudian hari tidak lama setelah hasil pemilu antara presiden dan wakil presiden. Ini juga mengurangi friksi yang besar. Tapi yang terpenting lebih dari itu adalah saya lihat suasana pemilu 2024 sedikit lebih baik dibandingkan pemilu 2019. 2019 ada suara untuk mengatakan jangan pilih orang berpengalaman, belum berpengalaman. Artinya hanya petahana yang dipilih. Ya, itu adalah suara-suara minor yang digaungkan di partai-partai besar. Jadi itu tidak benar. Jadi kalau menurut saya seperti itu bersama-sama dengan demokrasi dan dimulai ketika kita membangun buat undang-undang